Rismawati dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Panakukang, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Angkatan 2019. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi rumah sakit dengan menggunakan aplikasi VisalBus. Sama-sama kita akan login dulu. Dan ada pun beberapa entitas utama seperti pasien, dokter, tindakan, diagnosa, petugas, ruangan, dan laboratorium. Dan ada pun relasinya, yaitu tempat pendaftaran pasien, ada pun terbagi dua, yaitu tempat pendaftaran rawat jalan atau unit gawat darurat, dan tempat pendaftaran rawat inap. Pelayanan ada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Ada apotik, pemeriksaan penunjang, operasi, ruang jenazah, instalasi care unit, dan administrasi. Pertama-tama saya akan menjalankan entitas utama, yaitu pasien, dan memasukkan nomor rekam medis, contoh 00021, nama pasien, jenis kelamin perempuan, alamat, dan saya akan mencoba menyimpan pada identitas pasien. Dan inilah contoh pasien yang sudah diinput. Selanjutnya saya akan menjalankan entitas utama dari dokter.
dan saya akan menyimpan pada data dokter tersebut. Dan inilah contoh data dokter yang sudah diinput. Untuk mencari pada data dokter tersebut, kita klik input, terus pilih kode dokter yang ingin dicari, contohnya D5, klik cari. Dan inilah hasil pencarian pada data dokter tersebut. Selanjutnya saya akan entitas utama selanjutnya yaitu tindakan. Contohnya kita kode tindakan pada 99.59 tindakan pemeriksaan darah. Klik simpan. Selanjutnya, untuk menghapus pada data grid yang sudah diinput, kita klik hapus. Selanjutnya keluar. Untuk diagnosa, klik simpan. Untuk mencari pada diagnosa tersebut, kita klik kode diagnosa, terus cari I13, terus klik cari. Ini adalah contoh pada kode diagnosa yang kita ingin cari. Untuk mengubahnya, klik ubah. Dan inilah pada diagnosa tersebut. Untuk mengubah, kita klik hapus. Untuk menghapus pada data grid yang ingin dihapus. Selanjutnya ada entitas utama yaitu ruangan. Untuk memasukkan kode ruangan, contoh kita klik simpan. Untuk mencari pada data ruangan yaitu contoh kita klik kode ruangan, terus klik kode yang ingin dicari seperti R4, klik cari, dan akan muncul seperti ini. Untuk mengubah nama, contohnya saya akan mengubah nama ruangan yaitu mawar, berubah jadi ruangan tulip, klik ubah. Untuk menghapus pada data ruangan yaitu contoh kita klik R, klik cari, dan hapus. Dan inilah contoh pada ruangan. Setelah itu kita entitas utama selanjutnya yaitu laboratorium. Contoh ada pemeriksaan penunjang yaitu
klik simpan. Setelah itu akan muncul seperti ini. Untuk mencari berapa data yang jenis pemeriksaan yang sama, contoh ini adalah jenis pemeriksaan yang sama. Contoh, saya akan cari pemeriksaan darah. Ada dua pasien yang jenis pemeriksaannya sama. Saya klik satu untuk memunculkan pada pada form tersebut. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjalankan pada relasi, yaitu tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Contoh untuk menampilkan data pasien yaitu seperti ini, dan menambahkan kode pasien. Dan kita akan mengisi tempat pemeriksaan secara manual. Contoh, pada tempat pemeriksaan yaitu lab. Klik simpan, dan akan muncul seperti ini. Untuk contoh batal pada form pendaftaran pasien yaitu contoh seperti ini, dan klik keluar. Selanjutnya tempat pendaftaran rawat inap. Kita klik 0020 untuk tampilkan data pasien, dan DPJP-nya yaitu klik simpan, dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada relasi pada pelayanan rawat jalan. Ini saya akan mencoba untuk mengubah pada form rawat jalan. Ini adalah contoh pengubahan pada form rawat jalan. Selanjutnya ada relasi pada rawat inap.
Ini adalah contoh pada form rawat inap. Selanjutnya ada relasi pada layanan rawat darurat. Klik simpan. Dan inilah adalah contoh pada form rawat jalan. Selanjutnya ada relasi apotik. Untuk mencari kode pada obat, contoh seperti APL1, klik cari, dan akan muncul seperti nama obat Aparazolam. Setelah itu kita pilih relasi pemeriksaan penunjang. Tampilkan identitas pasien dan akan muncul jenis pemeriksaan, dan klik simpan. Dan inilah hasil pada form pemeriksaan penunjang. Untuk menghapusnya kita klik hapus. Setelah itu klik keluar. Selanjutnya relasi operasi. Tampilkan identitas pasien, klik simpan. Dan inilah hasil pada form operasi yang telah kita simpan. Untuk mencari identitas pasien, kita klik cari dan akan muncul seperti ini. Setelah itu relasi ruangan jenazah. Tampilkan identitas pasien, asal ruangan, klik simpan,
dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada instalasi care unit. Tampilkan identitas pasien. Dan klik simpan. Untuk mencari pada berkas pasien contoh pada form ICU, kita klik cari dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk administrasi atau form pembayaran. Dan klik simpan. Untuk menghapus pada data grid yang tidak terpakai contoh seperti ini, kita klik hapus dan data tersebut sudah terhapus.